Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita langsung spillkan ini kebocoran seal crank as terparah ya. Ini sampai olinya sampai kering. Olinya sampai luber ke sini dan teman-teman bisa saksikan untuk kondisi ini sangat kotor, sangat benar-benar berlumuran dengan oli. Karena ini bukan bocor tapi olinya pindah ya. Pindah dari engine ke bagian transmisi. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman ya. Efek dan istilahnya akibat kejadian ini ya, ini efeknya sangat berpengaruh ke bagian-bagian transmisi. Tentunya kita lihat bagian kopling. Kopling sampai gosong seperti ini karena memang dia slip. Tapi masih mending, tidak sampai hangus ya. Ini gosong ujungnya aja, nggak sampai hangus karena memang dia di slipnya ada pelumasan. Ada oli yang sifatnya untuk bantalan, pelicin dan juga untuk pendingin. Nah, ini fungsinya berfungsi di sini. Cuma ini tidak layak dan tidak etis adanya oli di bagian transmisi CVT ya. Nah, ini juga untuk ke bagian puli juga ini sangat kotor sekali untuk adanya lubrikan atau adanya pelumasan. Yang seharusnya ini kering, tidak ada pelumasan ya. Oke, ini juga di bagian puli sekunder juga ini sangat lumer ya, ini sama lubrikan atau sama oli ya. Jadi semua komponen yang ada di bagian transmisi CVT ini semuanya penuh dengan oli mesin ya. Nah, ini juga di bagian crankcase teman-teman ya, di bagian koper crankcase bagian CVT. Nah, ini juga sangat-sangat kotor. Oli benar-benar tumpah ruah ke bagian transmisi ya. Yang paling mengerikan itu, yang paling efeknya fatal, motor ini sama sekali tidak berjalan karena kondisi oli sampai merendam ke bagian dari V-bel. Nah, ini sampai berlumuran seperti ini, otomatis motor sama sekali tidak jalan. Dia slip ya. Untuk kondisi dia akselerasi dia nggak ada responsif. Terus power juga berkurang, apalagi dia daerah tanjakan atau masuk ke daerah jalan menanjak itu sama sekali tidak ada tenaga, tidak ada power. Karena yang seharusnya untuk bagian dari V-bel itu dijepit oleh puli ya. Nah, ini dia malah slide atau slip. Nah, ini efeknya teman-teman ketika kita ini ya bagian dari seal ini tidak diperhatikan intinya ya, bocor dan dibiarkan, tentunya juga tidak juga peka untuk ke bagian ini. Nah, di sini ada selangnya sampai basah keluar ya. Harusnya teman-teman jika memang sudah ada rembesan oli ataupun misalkan ada lubrikan ataupun material cairan apapun yang ada di bagian CVT, di sini kelihatan teman-teman ya. Ini tadinya bening, tapi karena memang terlalu lama tidak dibersihkan dan tidak diperiksa untuk bagian transmisi CVT-nya, komponen CVT-nya ini muncullah warna hitam seperti ini. Padahal di dalamnya itu adalah oli. Ya. Oke, ini kita coba lihat kondisi lebih jelasnya. Ini sangat pekat sekali, olinya sudah penuh dan sampai tumpah. Ya. Ini bagian ini juga, sampai dedak seperti ini. Antara debu, gesek-gesekan ataupun yang terhisap oleh kipas bagian CVT ini masuk bercampur dengan oli dan sampai ngendap di sini. Ini akibatnya jika kita membiarkan adanya kerusakan kecil atau kebocoran kecil. Nah, efeknya menjadi besar dan tentunya merugikan teman-teman tersendiri yang pemilik kendaraan atau istilahnya yang memakai kendaraan. Tentunya ada sedikit hambatan ketika berjalan ataupun ketika mau capai tujuan malah terhambat oleh kondisi kendaraan yang mogok ataupun tidak ada tenaganya ya. Jadi dihimbau untuk semuanya untuk menghindari kejadian ini teman-teman ya, karena efeknya itu sangat fatal tentunya ya. Untuk bagian engine juga bisa berakibat olinya menjadi habis karena terus-terusan meluber ke sini, tapi tidak signifikan habis karena memang ini habis yang ini yang atas saja ya. Tapi tetap kondisi seperti ini sangat berbahaya. Oli sampai berkurang, akibatnya nanti untuk bagian kepelumasan yang ke bagian head atau ke bagian piston nanti bisa berkurang juga dan berakibat
kurang baiknya sistem pelumasan, karena memang olinya berpindah ke bagian transmisi CVT yang seyogyanya untuk bagian CVT ini tidak ada lubrikan seperti ini ya. Oke. Saya sampaikan itu, saya informasikan itu. Kenapa? Karena memang supaya tidak terjadi seperti ini. Ingat ya, 6.000 km untuk bagian transmisi CVT silahkan diperiksa dan dimaksimalkan untuk pembersihannya dan dimaksimalkan kembali untuk perawatannya ya, supaya tidak ada kejadian seperti ini. Karena kalau sudah seperti ini banyak sekali part-part yang harus kita ganti, terutama bagian pibel ya. Pibel dan juga bagian seal juga, dan tentunya untuk bagian ini jika memang sudah terlalu parah dan sampai merembes ke bagian dari kampas kopling atau cloud carrier, ini harus juga diganti. Jadi hal sepele ini hanya sekitar 15.000 atau 17.000, tapi akibatnya malah bisa mengakibatkan banyak uang yang keluar karena memang kita kurang peka atau kurang perhatian terhadap motor kita. Padahal seharian kita motor dipakai setiap hari, tapi karena memang kesibukan atau apa, jadilah seperti ini. Oke, itu hanya informasi saja dan himbauan saja untuk semuanya, supaya teman-teman lebih memperhatikan lagi kondisi unit motornya masing-masing agar tidak terjadi kendala seperti ini dan tidak ada mogok di jalan, dan motor pun sehat kembali beraktivitas, teman-teman lancar, tidak ada halangan satu apa. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya, semoga bermanfaat.